Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kance halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio, radio Jumo kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Tepat di 22 April 2022 di lembar ke-20 di puasa kita ading kang kance ya. Jadi apa namanya tuh di jam 9 ke jam 10.30 kita bakal talkshow nih ya bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Nah, jadi Ibu Khalifah tentunya di WA nih lah hadir narasumber kita Dr. Rika dari Dokter Umum Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lah pernah kesini kan sebelumnya? Pernah ngantar. Pernah ya ngantar. Takut sesat dokternya. Oke. Puasa dok. Insya Allah. Insya Allah ya, semoga lancar sampai berbuka nih ya. Amin. Nah jadi tema kita pagi ini tuh menarik nian dok ya, karena juga kan kita lagi di bulan puasa nih ya. Jadi mungkin ada yang kang kanca sedikit banyaknya banyak yang belum tahu ya mengenai tips sehat tentunya ada yang kang kanca. Karena kan biasanya yang makan siang ya sarapan ngemil siang-siang ini dede mungkin ada bagian-bagian lain yang terganggu ada yang kance ya. Jadi kita pengen sharing bersama Dokter Rika nih mengenai tips sehat untuk jalankan ibadah puasa nih. Bener dok? Benar. Oke, mungkin ada yang nak kamu sampaikan kuda ini untuk kata pembuka kita di pagi ini sebelum kita interaktif. Silahkan Dokter Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat pendengar Batu Raja Radio ya, pendengar setia Batu Raja Radio, salam kenal. Saya Dokter Rika dari Rumah Sakit Antonio. Untuk apa sih kalau kamu tuh ibung-ibung ya? Ading kang kance. Ibung-ibung, bapak-bapak. Ading kang kance nih dokter. Dimanapun berada, nanti kita akan bahas tentang tips-tips ya, tips-tips biar menjalankan puasa itu lancar. Sampai berbuka. Terus di akhir acara mungkin, insya Allah aku akan mencoba ada sedikit yang mungkin kurang tahu ada apa sih di Antonio itu. Oh iya ya, betul. Nanti ada sedikit ada promosi lah ya, mungkin dikatakan promosi apa yang ada di Antonio biar ading kancut dimanapun berada tuh tahu Antonio tuh di dalamnya ada apa. Jangan lihat gedungnya baik. Wah gedungnya besar nih, isinya ada deh. Nah iya itu. Iya, kalau takutnya gedungnya kian yang besar dok ya. Iya. Isinya ngatik tapi insya Allah deh lah ya. Rumah Sakit Antonio Adingka Kanca. Jadi langsung kian nih kita Adingka Kanca ke tips sehat menjalankan puasa. Nah berarti kan dari tema judulnya kian tuh lah ada tipsnya nih dokter ya sebenarnya kalau kita menjalankan puasa tuh bagus deh sih untuk kesehatan kita. Silahkan. Puasa itu sebenarnya selain kita nahan hawa nafsu ya, amarah, kita juga 12 jam nahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Otomatis perut kita tuh kosong. Nah, dengan kosongnya perut kita itu otomatis kan detok tuh berjalan sendiri untuk mengeluarkan racun. Banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Cuman dengan kanca nih banyak yang aku nih punya emak, aku takut puasa. Nah itu betul. Itu malahan salah. Kadang kan orang puasa itu seluruh penyakit itu sehat, badan sehat. Tadi balik lagi ke niat kita. Iya betul. Ada berapa tips sih? Ada 7 tips mungkin ya kita bahas ya. Untuk jalani puasa itu karena apa? Pas puasa itu pola makan kita berubah tentunya. Terus pola tidur kita juga berubah. Jadi otomatis kan kita harus benar-benar fit, benar-benar di puasa itu badan kita butuh nutrisi yang lengkap, cukup biar sistem kekebalan tubuh kita juga tetap terjaga. Mungkin yang pertama kalau kita puasa itu kita jangan lupa makan. Iyalah, makan sahur. Nah itu kadang orang yang nggak hobi makan pagi. Ada kan orang nggak mau makan pagi, dia makan semua. Tapi di makan sahur ini
dia utamakan wajib lah Wajib. untuk bulan puasa, karena itu sumber energi kita untuk aktivitas di paginya. Kalau kita tidak makan ya jadinya lemes, itulah Iya. tadi timbul asam lambung, nyeri lah, belum jam 9 sudah sakit perut, Keroncongan. sudah keroncongan, mikir juga tidak bisa, nah itu semangat. Jadi yang pertama jangan melewatkan makan sahur. Sahur. Nah itu, terus apa namanya itu, jangan lupa minum air putih. Yang Itu yang cukup. paling Mm-mm. utama lah ya, paling penting untuk biar kita tidak dehidrasi. Nah di sini kadang kita kalau puasa ini karena sudah banyak minum manis, apalagi bebuko, es buah, Pokoknya teh nafsu manis. dian ya. Nah, itu nafsu makan tadi tinggi. Lupa minum air putih. Nah itu salah. Kita sehat aja harus 8 gelas. Apalagi puasa, kita 12 jam aktivitas, nggak makan, nggak minum, otomatis kan kurangan kan cairan. Jadi di sini tipsnya kita minum air putih itu biar 8 gelas tetap Itu terjadi. cak mana tuh, Dok? Ada 242. 242. Nah, jadi duanya itu pas kita buka, pertama buka minum air putih. Jangan dulu lah tolek. Iya, toleh yang manis-manis tuh ya. Tuh. Minum air putih dulu lah. Sudah minum air putih, makan yang ringan dulu, yang berserat kayak buah, kurma, atau yang ringan-ringan lah, jangan dulu yang berat. Sudah itu baru minum air putih lagi. Sudah 2 nih, kita Iya, minum 2 gelas. betul. Baru kita sholat. Nah, pas sudah sholat, mungkin sudah taraweh lah ya. Kita makan malam. Nah, pas dimakan malam inilah kita yang makan berat. Makan berat, tapi jingo juga jangan seluruhnya. Jangan diembat galau. Karena apa? Pas kita puasa itu otomatis kan gula darah kita turun. Apalagi bagi ibu-ibu yang punya kencing manis, kan itu bagus, pasti gula darah itu turun, stabil gula darah. Cuman kalau kita embat juga di pas di puasa, naik Salah lagi. juga, naik lagi dia. Nah, jadi pas makan malam itu 4 gelas. Nah sebelum makan kita minum segelas, sesudah makan kita minum segelas, setelah tarawih kita minum, sebelum tidur segelas. Jadi 4 gelas sudah ya. 6. Jadi untuk air putih yang sahurnya 2 gelas, bangun tidur dan sesudah makan. Bukan kita tidak boleh minum teh. Cuman jangan kalau sudah kebanyakan manis, biasanya minum air putihnya ketinggalan. Itu yang salah. Padahal kan minum air putih itu bagus untuk pencernaan kita kan. Nah, itu kita kalau air putihnya banyak, otomatis BAB kita kan lancar. Apalagi kita makan serat. Mungkin yang kedua, makannya pelan-pelan. Nah, kadang banyak pasien itu datang maghrib kesakitan perut pas sudah buka. Iya, Sakitnya kenapa tuh, langsung Dok? nusuk. Karena apa? Makan apa yang di meja makan, Dimakan galau. langsung berat, langsung Cak sebanyak muat nian di perut tadi tuh ya. Akhirnya kan asam lambung kita Naik lagi puasa 12 jam kan kosong. Apa dimakan ya gorengan, ya pedas, ya apa, otomatis kan lambung kita terkejut. Jadi naik jadilah rasa terbakar, sakit. Jadi betul, usahakan makannya pelan-pelan pas saat buka puasa. Terus kita harus menghindari pedas, gorengan, terus yang manis-manis, karena kan gorengan manis-manis itu kan bisa naikkan berat badan. betul. Kan kita puasa tuh kadang-kadang, oh ya aku pas puasa ini Sekalian berat badan diet. cedera, diet. Nah, Sekalian diet. Kalau diembat lagi kan sudah naik lagi. Percuma dia. Terus yang ke tiga ya. tiga. Sudah. Terus kita menghindari jangan terlalu banyak kopi, teh, kan itu ada kafein kan, susah diserapkan di dalam tubuh. Nah, itu bukan nggak boleh, tapi nggak apa-apa sekali jangan bukanya Buka minum, kopi. sahur kopi, tengah malam tuh pas sudah tarik kopi, itu jangan dihindari dulu. Terus olahraga yang ringan, bukan kalau kita puasa nggak boleh olahraga. Kadang tiduran itu malah nggak bagus. Olahraga ringan. Waktunya kapan sih kita olahraga itu? Iya, pada saat puasa nih, Dok. Setengah jam sebelum kita buka. Nah, sudah itu pas sudah subuh. Jadi kan pas setengah jam kita sudah buka, sebelum buka kita kan sudah itu buka. Terus olahraga pun dilihat. Jangan lari, jalan aja. Terus atau sepeda kecil yang namanya olahraga ringan itu. Terus untuk yang perokok, coba dihindari merokok. Iya. Biar pas
merokok-rokok terus timbul penyakit, jadi kita tidak puasa. Jadinya. Terus banyaklah makan makanan yang berserat itu. Mungkin itu baik sih yang untuk tips-tipsnya. Nah itu Haring Kang Kanca, tips menjalankan ibadah puasa tadi ya. Cukup minum, jangan lewatkan sahur yang pastinya ya. Kalaupun lagi puasa, olahraga ringan itu jangan dilewatkan ya, baik itu sesudah subuh maupun sebelum buka puasa. Jangan banyak makan ataupun minum yang manis ya. Untuk perokok nih cukup dihindari kudai dok ya. Minum air putih yang cukup tentunya Haring Kang Kanca. Pokoknya mana lagi bulan puasa manah itu sebenarnya tuh double ya, tuh pengeluaran kalau kamu belangong dari pacak jaga. Betul, karena sahur nak lemak, bebukanya juga nak lemak ya. Tapi kalau kita nerapkan pola hidup sehat tadi, insya Allah mungkin akan lebih irit. Betul ya. Dan aman badan aman. Itu Haring Kang Kanca. Mungkin kalau kamu belum nak gabungan, interaktif dengan Dokter Rika langsung nih, yuk silahkan 0735 322 622 atau baca komen-komen di Facebook di di Batu Raja Radio Jilid 2 atau di WA-nya di 0812 7119 5755. Kita di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja nggut ke jam 10.30 kala. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancar luaskan di Jalan Dr. Momen Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja Haring Kang Kanca. Masih di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja nih ya. Nah jadi balik lagi kita Haring Kang Kanca ke tips sehat menjalankan ibadah puasa tentunya bersama Dokter Rika dari Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Nah jadi yang nak gabungan nih bertanya silahkan 0735 322 622. Mana nih masih sepi gala atau masih nyiapkan pertanyaan ya. Nah tadi kan sempat disinggung sedikit nih dok, kalau tips sehat itu yang pastinya salah sikonya jangan lupa jangan melewatkan sahur. Nah itu baiknya kita tuh masih kalau sudah sahur tidur lagi tuh mau mana tuh dok? Kan kebanyakan masyarakat Indonesia ada pacak dipungkiri itu ya. Sudah sahur tidur lagi. Itu gimana sih dok? Sebenarnya sih sebagusnya dalam Islam juga kan kalau sudah subuh itu tidak boleh tidur lagi ya. Sebagusnya sih nggak usah tidur lagi, kita langsung aktivitas ataupun aktivitas yang ringan lah yang lain. Makanya gunakan untuk olahraga ringan. Karena apa? Kita kan baru sudah makan nih, biar pencernaan kita juga tetap stabil kan, jangan dibawa tidur. Karena manfaat dari puasa itu sangat banyak ya, apalagi untuk orang yang punya penyakit-penyakit kronis kayak kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, terus manfaat di puasa ini bisa nurunin itu semua. Nah, kita puasa, gula darah kita bisa turun, tensi kita bisa turun, kolesterol juga kita turun. Yang kolesterol ini kan kebanyakan penyebab untuk serangan jantung, sakit jantung. Jadi bisa turun. Terus yang paling utama lagi kita bisa ngontrol berat badan. Karena kalau obesitas juga kan bisa menimbulkan penyakit kencing manis lagi, darah tinggi lagi, jantung lagi. Jadi sebagusnya sih kalau menurut saya sih jangan tidur lagi, olahraga yang ringan aja, itu persiapan untuk aktivitas paginya. Itu Haring Kang Kanca ya. Kalau paca. Nah, jadi selama bulan puasa ini lagi juga kan waktu-waktu imsak sama subuh tuh dekatan ya. Jadi kalau paca lah ada tidur gitu. Kalau ya. Yuk beguyur. Tapi ini lah nak habis full nih dok. Lah 10 hari lagi kalau full ya. Ini kan lah hari ke-20 ya kalau udah salah. Iya, insyaallah. Lah hari ke-20 Haring Kang Kanca. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Udah terasa. Terasa lah mungkin bagi apalagi nih yang mungkin lagi belajar puasa nih. Kalau untuk penyakit emah tadi itu dok, kok pacak sih dengan puasa nih
pacak disembuhkan dengan apa namanya, kok penyakit emah tuh pacak disembuhkan Sembuh pas puasa. pas puasa itu kok bisa, kok pacak cik itu. Ngapa sih pas kita puasa tuh mah tuh bisa sembuh? Karena apa? Kan kita itu nggak makan nggak minum selama 12 jam. Dan otomatis kan pencernaan kita itu istirahat. Nah, istirahat. Kalau kita nggak puasa kan apa aja masukkan makanan. Ya mau pedas, ya mau asam, yang pun masuk kalau kita puasa. Kalau kita puasa kan pencernaan kita itu dituntut untuk istirahat. Nah, istirahat dia. Terus dia dengan sendirinya akan mengeluarkan racun-racun di dalam dalam tubuh kita, detoknya. Nah, dari situlah terkontrolnya asam lambung di kita pas kita puasa. Makanya pas kita buka, balik lagi ke tips yang tadi. Jangan makan yang bermanis, jangan buru-buru. Makan yang pedas-pedas dulu, minum dulu air putih. Karena apa? Dengan dia sudah terkontrol tadi asam lambung kita pas kita puasa, kalau kita langsung masuk makan yang pedas kayak cuko, kan paling hobi kan buka puasa makan gorengan becuko pulo, pedas pulo. Mana asam lambung kita ada, ditambah dengan itu, ya sudah, jadilah sakit perut tadi, nyeri ulu hati tadi. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke tips yang awal tadi yang kita ceritain, dengan yang posisi asam lambung di saat puasa itu sudah ada, tapi kita jalani tip yang benar tadi, insya Allah nggak akan sakit dan mah kita akan stabil. Oke, itu ada yang Kanjeng ya. Jadi selain kalau kita menjalankan puasa, insya Allah bakal sembuh, beguyur lah ya. Juga tips-tipsnya tadi jangan dilupakan ya. Percuma juga kita puasa, tapi pas bukanya langsung nguntap, nguntap maji kita bahasa sini tuh dok ya. Langsung berhuntap dian singgahnya tuh ya gorengan ya, langsung makan nasi pula cocok nian. Sorenya beli galo di pasar beduk. Di pasar beduk tuh ya. Karena aman lagi puasa tuh dok, ngapa laju lemak gale ya, nginak makanan di itu nafsu. Itu nafsu tadi tuh ya. Makanya dingkangkan kalau kita menjalankan tips tadi, dompet aman, perut juga aman ya. Jadi badan juga aman nih ya. Mana nih? Lanjut. Puasanya tetap tips deh. Cuman ada satu, kadang orang nanya, kalau misalnya kita nggak minum air putih, apa sih yang bisa diganti? Nah itu, apakah kan kalau minuman manis pun itu dok cairan juga dok? Walaupun minuman manis itu mana? Usahain kalau kita mau minum manis itu untuk awal ya, untuk buka, jangan ditambah gula lah. Ataupun gula yang stabil kayak gula jagung lah kayak itu ya. Terus apa sih gantinya kalau misalnya kita minum air putih itu? Bisa kita konsumsi air kelapa. Istilahnya pemanisnya alami. Jangan pemanis tambahan. Yang teh tadi juga, ataupun ditambah dengan gula jagung lah ya. Terus jus buah. Nah, jus buah jangan lagi ditambah air gula. Lah pakai sirup, pakai susu, pakai gula pula. Kalau misalnya ini orang yang tahan ya, yang kuat, itu air lemon itu tanpa dikasih pemanis tambahan, itu bagus loh. Kadang kan walaupun perut lagi kosong dok, itu kan asam. Bagus itu. Bagus itu. Apa namanya itu? Jangan ditambah air gula. Malahan hilangkan aus kita. Tapi jangan terlalu banyak lemonnya. Satu lemon, 200 lemon ml cukup jangan. ya. Satu lemon mungkin untuk satu teko ya. Tapi jangan ditambah gula. Itu bagus sih. Apalagi untuk itu kan vitamin C-nya banyak. Insya Allah nggak apa-apa di lambung kok. Oke, itu dingkang kance baru dinjuk pula nih ya resep jadi untuk kita bukan ya. Kalau minum minuman dingin. Pada saat berbuka tuh dok, paling dicari itu ya. Itu sebenarnya bagus dah sih, walaupun air putih kan dingin kan, perut kosong, pala pening kan pastinya. Apalagi baru balik begawe, dek taunya numpuk gawean kan, pala otomatis pening ya. Buka-buka langsung dingin minumannya tuh cak mana dok? Tapi kalau kita minum air dingin langsung banyak, terasa nggak? Ausnya belum ndak tuntas kayak gitu. Iya, dia dingin di dada perut itu. Ausnya udah habis-habis. Iya, itu makanya kalau bisa sih air dingin dihindari dulu, minum air putih biasa dulu. Ndak apa-apa kita itu minum air dingin ndak apa-apa. Cuman kita pernah kita rasa kalau kita minum air putih terus air dingin, air kulkas itu ausnya bukan enggak hilang, cuma memang dingin di tenggorokan. Ini memang bagusnya sih Pak minum air putih. Itu yang paling bagus, murah dan sehat. Itu dingkang kancih ya. Jadi sebenarnya sehat itu tidak perlu mahal ternyata ya. Jadi cukup yang simple-simple lah dingkang kancih, ternyata banyak manfaat nih ya. Yuk gabung, mana nih masih sepikian ya lah, berjalan setengah jam kita dingkang kancih di Talkshow pagi ini. Masih berlanjut ke jam 10 kele.
di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja. Talkshow Baturaja Radio. Masih berlanjut nih ading Kang Kancil 36 menit minggu dari jam 9 pagi. Masih terus nih, mana nih telepon kita ya, kok belum berdering nih. Biasanya nih Rani. Nah, panjang umur. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, Ibu siapa di mana? Ini sama Ibu Ira. Ibu Ira Sukaraya. Nak bertanya apa, Bung? Ini Ibu Khalifah pengen nanya nih sama Bu dokternya. Sekarang ini kan aku kan berbuka radio nih. Iya, Bah. Untuk bahasan tadi. Kita kan lagi puasa nih Puasa. sekarang nih, kan. Biasanya kalau buka tuh caknya tuh makan tuh Nafsunian. makan, minum itu baju udah gak lagi makan kayak gitu. Nah, pengen tahu baik sih pola hidup sehat kalau kita pas buka puasa tuh aturan-aturannya kita makan tuh biar lemak di perut, kayak itu kan, biar kita tetap sehat, kayak itu makanan-makanannya, kayak itu apa baik, itu baik. Terus juga cara konsumsi minumnya cak mana nih, karena kan kita puasa nih ya, jadi kayak dehidrasi lah juga kalau kita minumnya udah banyak, Bu Dokter. Oke, siap. Itu Bu Dokter, terima kasih ya. Makasih sama-sama Ibu. Iya, Ibu Ira nih baru dengar katanya, Dok. Jadi Iya. belum jadi pembahasan kita tadi tuh belum didengarnya berarti ya. Iya. Mengenai cara bagi minuman tadi yang bagus biar tidak dehidrasi. Terus tips untuk pada saat kita berbuka tuh baiknya makan makanan apa sih biar tidak terganggu pencernaannya, Dok. Silahkan. Pertanyaan yang pertama tadi, pas buka katanya kadangan itu kalau Nafsu. sudah banyak nafsu banyak makan, tidak mau lagi makan nasi. Balik lagi ke tips kita tadi ya, kalau pas buka Ibu Ira ya, Ibu Ira, pas buka kita jangan langsung makan yang berat dulu, minum dulu air putih 1 gelas, sudah itu makan yang ringan dulu, makan yang ringan tuh kayak yang berserat, buah atau kurma atau apa, yang ringan, baru kita minum air putih, baru sholat, baru setelah selesai sholat, kegiatan sholat, baru kita makan yang berat. Jadi ada jeda ada dia jeda, ya. jadi tidak terlalu kenyang, perut kita tidak dipaksa untuk kenyang duluan dengan makan. Terus yang makan yang kita hindarin dulu lah ya, kayak gorengan. Pedas, cuka itu. Apalagi yang manis-manis ya, pas awal-awal buka itu banyak makan yang serat dulu. Nah, terus untuk minumnya tadi, yang pola tadi, pola 2-4-2 tadi, jadi tercukupin. Jadi kita dapat 8 gelas dalam satu hari itu selama puasa kan, sama kayak normal kita nggak puasa, kita minimalnya 8 gelas. Jadi dua pas awal buka, satu gelas awal buka, makan serat, makan yang ringan, sudah tuh minum air putih lagi. Sudah itu yang empatnya itu pas kita makan berat, makan malam, sebelum makan, sesudah makan, sesudah tarawehan, sebelum tidur. Nah, sudah 4, jadi sudah 6 gelas Sudah ini 6 pas, gelas. pas sampai waktu Isya ini, sampai sudah kita tarawehan. Udah tuh baru pas puasa, pas sahurnya 2 gelas lagi. Nah, 1 gelas bangun tidur sebelum sahur, sudah 1 gelasnya sesudah sahur. Ataupun kalaupun mau lebih situ lebih bagus ya. Nah, makanya kalau pas buka itu hindarin dulu yang manis-manis. Jadi kita nggak nggak dipaksa aus kita tuh hilang. Jadi kita masih tetap bisa minum air putih. Biasanya kalau sudah minum makan kolak, es buah, apalagi jus atau yang tambah pemanisan tambahan, otomatis minum air putihnya pasti ketinggalan. Jadi usahakan itu biar pencernaan kita tetap stabil. Tubuh juga kan cairan cukup. Mungkin itu ya Bu Ira. Jadi 8 gelas itu minimal, Dok ya. Iya. Kalau lebih dari situ lebih bagus tadi Kang Kanja. Lanjut nih 0735322622-nya yang gabungan dari Kang Kanja. Wah lah 40 menit kian nih Bu Dokter. Minggu dari jam 9 ya. Cepat nian waktu kita nih ada Kang Kanja ya. Nah, lanjut di belakang Ibu Ira ada siapa nih? Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Lima. Ibu siapa di mana? Dari Bung Susan, Bung, di Susan, Tanjung Agung. Nak bertanya apa, Bung? Nak nanya, Bung, ini kan bulan puasa. Katanya kalau kita berpuasa nih kan racun-racun di tubuh kita tuh Keluar. Di detox. Unian apa, Bung? Iya. Nak nanya pula ini, kalau anak-anakku ini kan sering nian pakai HP. Nah, apa benar kalau misalnya pakai ada alat-alat yang
anti radiasi HP itu tuh mengurangi imbas dari radiasi itu. Apa betul juga kalau misalnya kita sering pakai HP malam tidak dimatikan tuh pacak membunuh kita? Sekian, terima kasih. Oke, siap. Ibu Susan nih, yang pertanyaan kedua agak keluar dari jalur, udah apa-apa dok ya. Jadi yang pertama tadi benar deh nih, kalau puasa nih pacan detox kita. Benar, sangat-sangat benar. Karena apa? Karena pas puasa itu kita balik lagi kita pencernaan kita itu istirahat. Pencernaan kita istirahat selama 12 jam ya, lebih kurang 12 jam. Dari situlah tubuh kita itu mendetoks sendiri untuk racun-racunnya. Makanya kadang tuh ada itu orang puasa itu ke orang yang masalah di ginjalnya itu bagus. Karena apa kan kita pas puasa pencernaan kita stabil, nggak ada yang makan macam-macam, jadi ginjalnya tidak paksa untuk bekerja kan untuk itu. Jadi kan kalau puasa menghilangkan racun, keluarkan racun secara sendiri itu sangat-sangat benar ya. Karena pencernaan kita itu diistirahatkan selama 12 jam. Oke, itu Terus dia. yang tadi apa ya? Yang kalau make HP tadi tuh, ya benar dak, kalau make anti radiasi itu baca ngilang ke radiasinya. Kurang tahu ya. Kalau HP itu memang sih ada radiasinya ya, setahu saya ada radiasinya, tapi usahakan ya jangan di atas kepala pas tidur HP-nya walaupun nggak dimatikan tapi dijauhkan ya. Karena katanya kan memang ada radiasi yang berakibat kurang bagus untuk anak. Tapi kalau masalah alat untuk mencegah radiasi aku belum tahu ya. Oke. Jadi Ibu Susan ya, jadi dicari tahu deh, kalaupun tidur baiknya ya jangan ditaruh di pucuk pala, apalagi kondisi data seluler masih hidup katanya memang kurang bagus ya. Iya, apalagi sambil ngecas. Nah, ya. Cocok ya. Lanjut nih hading ke angka Ance yang nak gabungan 0735322622-nya nih ya. Nah, Dok, pertanyaan nih, kalau kita bulan puasa nih kan otomatis tuh makan makanan tuh berat gala tuh dok ya. Nah baiknya kita tuh mengonsumsi karbohidrat itu tuh berapa banyak sih dok kalau bulan puasa nih? Kita jawab dulu ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang siapa di mana nih? Mang Man di Sukaraya. Sukaraya. Nak bertanya apa Mang? Ini Bung. Ini kan pas buku ini kan katanya nak sering itu kan minum. Nah di sini kita nih kurang minum banyak putih, jadi gantinya tuh ini apa, minum teh. Nah kebanyakan tuh minum teh. Itu kira-kira mana dok? Tak apa. Oke. Lanjut, ada lagi Mang? Itu kian paling Bung. Siap. Yuk, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Mang Man, katanya ini kurang minum air putih, cuma diganti teh. Sejak mana sih dok? Iya, kalau sebaiknya ya Mang Man ya usahain pas buka jangan minum teh dulu lah ya. Kalaupun teh tawar sih nggak masalah ya. Kalau misalnya yang tambah gula pemanis tambahan itu usahain jangan. Karena apa? Balik lagi kata tadi, kalau kita sudah minum manis itu pasti lupa minum air putih. Usahain minum air putih tadi. Yang tips yang kita kasih tadi. Nanti insya Allah cukup lah untuk asupan air putihnya di badan kita. Bagus sih. Aku nyalahin sih enggak ya. Cuman usahain jangan banyak konsumsi dulu untuk pas buka puasa. Itu dia Mama. Karena kan kalau misalnya air putih kan air teh apalagi manis ya kan bisa naik ke berat badan. Iya, gula tambah naik lagi. Perbanyak konsumsi air putih lah ya di bulan suci Ramadan ini. Lanjut tadi ya, karena kan kalau di bulan puasa nih dok ya, gorengan itu kan lah berat ya. Belum lagi cemilan-cemilan yang lain, entah itu yang manis-manis ya. Baiknya tuh kita makan beratnya tuh dok di jam berapa. Kalau sahur tuh baiknya sayur-sayuran apa sih yang bagus, yang cukup biar ngimbangi, biar tidak banyak ikan nasi timbang sayur kan. Sayuran apa yang pacak nahankan kenyang lebih lama tuh, yang banyak seratnya dok? Waktu untuk kita makan yang berat ya, tuh makan paling nasi. bagusnya sih setelah kita sholat ya, sholat tarawih, sholat isya itu yang waktunya tidak kemalaman itu dok.
Kalau menurut aku sih enggak, karena aku pengalaman aku sendiri ya. Bagusnya sudah sholat, ataupun kalaupun mau menjelang. Kadang orang kalau misalnya sudah makan berat setelah sholat maghrib, pas isanya ngantuk. Gara terawih lagi. Jadi bagusnya sih sudah makan ringan, sudah tercukupin kok. Pengganti kita yang 12 punya tenaga lah ya. Tenaga sudah ada minum air putih. Pas sholat Isya sama terawihnya pasti nggak ngantuk. Sudah itu baru kita makan berat. Mungkin distabilin aja lah ya karbohidratnya. Tapi kalau misalnya sudah sudah nasi, tambah lagi pempek, tambah lagi kentang rebus ataupun jagung rebus, itu kan sama. Mungkin apalagi cewek ya, benar-benar melihat berat badan kan, harus mungkin karbohidratnya dipilih lah salah satu. Kalau masalah sayuran, seluruhnya sayuran tuh bagus sih. Nggak ada yang sayuran tuh bisa nahan biar cepat kenyang. Sebenarnya sayuran itu kan serat ya. Bagus serat itu kan paling bagus untuk badan, terutama untuk pencernaan. Kalau menurut aku sayuran itu semuanya bagus untuk konsumsi. Oke, nih ringkang kanca 47 menit bingkut dari jam 9. Dari tahaseh lana jam 10 kian nih ya. Waktu terus berjalan ringkang kanca, kita kembali lagi tentunya masih di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Waduh, 3 menit lagi nih jalan ke jam 10 pagi adingkang kanca ya. Alhamdulillah kawasan Bakung terang nih ya. Cuacanya adingkang kanca walaupun terang-terang menahi, biasanya jam menahi jam-jam ngantuk ya kalau di bulan puasa, padahal jam sibuk nih, jam begawi ya. Nah, kita tanyakan kuda nih dengan Bu Dokter ya. Karena kan waktu tidur di bulan puasa nih agak berkurang ya, agak sedikit terganggu lah ya, karena jam sudah isya kan nak tarawih, Dok ya, yang cukup makan waktu lah ya. Belum sudah itu nak makan, terus jam 2 nak bangun sahur ya, nak tidur lagi dak lemak karena nak subuhan kan. Jadi agak berkurang lah itu jam tidurnya, Dok. Itu ngaruhi pasti ya. Itu cak mana sih tipsnya, Dok, biar waktu tidur kita tuh masih cukup walaupun malamnya tuh agak terganggu ya. Untuk bulan puasa memang benar ya perubahan dari jam tidur. Kita kan normalnya tidurnya 8 jam. Jadi untuk ganti yang kita tidur di bulan puasa ini, yang perubahan ini banyak yang berkurang waktu tidurnya. Abis tarawehan itu janganlah jalan-jalan, jangan kemana-mana. Usahain selama bulan puasa itu malam itu kita tidurnya 4 jam. 4 jam. Sudah itu kan karena jam 2 kan udah bangun lagi. Jadi manfaatkan waktu sesudah tarawih itu, jangan jalan-jalan, jangan shopping-shopping dulu lah. Gunakan waktu tidur itu harus maksimalkan 4 jam lah kita tidur malam. Karena subuh kan kita nggak tidur lagi, harus subuhan. Nah, untuk mengganti yang malam tadi, usahakan tidur siang. Tapi tidur siangnya nggak boleh lama, minimal 30-60 menit. Karena apa, kalau terlalu lama kita bangunnya pasti aus. Nah, itu puyeng juga pala. Itu aja sih untuk perubahan tidurnya. Insya Allah kita selalu sehat ya. Karena bulan puasa ini adingkang kanca, tentunya selain godaan makanan, minuman, mungkin godaannya di badan tadi lesu ya, dan juga yang lain sebagainya. Tetap semangat nih. Jadi sebelum kita tutup nih, Dokter, kita nak mungkin kamu nak mempromosikan tadi yang kata kamu nak lebih memperluas pengetahuan masyarakat mengenai Rumah Sakit Antonio nih. Sebenarnya tuh gedungnya kian yang besar atau isinya juga lah banyak tuh ya. Silahkan Bu Dokter. Terima kasih untuk ibu-ibu dimanapun berada ya, bapak-bapak yang di daerah di mungkin Oku Selatan ya, sampai ke Martapura dan di sekitarnya. Di sini Rumah Sakit Antonio sudah pindah dari dulunya di Air Gading, sekarang pindah ke arah lintas ya, dekat Hotel Bill ya. Itu di mana sih Rumah Sakit Antonio itu, di situ kita ada pelayannya, ada gawat darurat 24 jam. Jadi kalaupun misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, kanca-kanca butuh dokter umum, tengah malam apa subuh, kita ada 24 jam dokter umumnya ya di IGD. Terus ada rawat inap juga, ada rawat jalan juga, ada persalinan, labor kita juga buka 24 jam, farmasi kita juga buka 24 jam. Terus ada
rehabilitasi medik. Kadang orang Jemen tidak tahu rehabilitasi medik itu apa. Nah, di Antonio ini sudah ada rehabilitasi medik itu untuk terapi. Misalnya kita ada yang stroke, boleh terapi tempat kita. Terus tuh yang sakit-sakit keting, sakit leher, sakit pinggang, boleh terapi di tempat kita. Apa namanya tuh? Bukanya juga dari pagi sampai jam 4 sore. Terus bagi yang ibung-ibung yang pengen konsul gizi, berat badan misalnya untuk diet, boleh juga konsul gizi ke kita. Kita enak konsul ibung ya. Terus untuk yang orang ibu-ibu yang kena kencing manis, boleh juga konsul gizi kita. Kita ada konsul gizi juga dari pagi. Terus kita juga kalau misalnya pagi sih Poli buka semuanya ya untuk dokter penyakit dalam, THT, dokter anak, dokter bedah, dokter saraf, semuanya buka ke pagi. Cuman kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu nih pengen berobat ke dokter spesialis yang praktek sore di rumah sakit, rumah sakit Antonio sudah ada sekarang. Jadi yang praktek sore di rumah sakit kita tuh ada 3 dokter. Dokter apa kian tuh, dok? Ada dokter penyakit dalam, itu dokter Okan Wilson, terus tuh dokter spesialis mata, itu dokter Ane, itu dokter bedah, itu dokter Eka. Jadi kalau sebenarnya pengen ke rumah sakit, ke dokter praktek yang sore praktek di rumah sakit, nah rumah sakit Antonio sudah ada 3 itu dokter itu. Terus di rumah sakit Antonio juga sekarang sudah ada paketan untuk operasi katarak sama PT Regium. Nah di sini mungkin nanti kalau misalnya ibu bapak-bapak di pendengar radio Batu Raja Radio ya, pengen tahu berapa biayanya, boleh di WA ke kita 08 12 73 60 0043. Di situ ada paketan untuk operasi katarak dan PT Regium. Nah, terus free juga konsul 1 kali. Jadi untuk konsul pertama free. Gratis. Dan bisa langsung balik setelah operasi. Nah, itu terus untuk persalinan. Nah, kita sekarang ada dengan persalinan yang tidak nyeri kata wong itu nah. Waduh, yang mana tuh lemak nian saya. Yang dikata ke eraks itu. Nah, itu sudah ada di Antonio sekarang. Jadi kita 24 jam sudah bisa balik. Nah, nyerinya tuh ada tapi minimal. Jadi bisa setelah operasi kita bisa langsung bisa makan, bisa minum. Itu sudah ada di Antonio sekarang. Itu. Mungkin ya itu baik Bung yang bisa. Nah, terus ini apa tuh? Antonio itu sudah bisa BPJS. Nah, iya, mungkin BPJS. Yang di daerah Matopuro, Muardo yang belum tahu ataupun dimanapun pendengar Batu Raja Radio yang belum tahu, rumah sakit Antonio sudah bisa menerima pasien BPJS. Selain pasien umum, asuransi, PTKI, ketenagakerjaan, kita sudah bisa untuk BPJS. Oke, itu ada yang kangen Jangan ragu untuk datang ke rumah berobat di rumah sakit. Itu BPJS-nya tadi kalau perpindahan tadi dok, cuman atau misal dari C ke D tidak pacak kan? Nah, iya, kalau misalnya kamu sudah berobat ke umum, nah hari itulah juga berobat ke kita. Belum bisa karena masih itu di rumah sakit umum. Oke, itu ada yang kancah ya. Jadi kalau mungkin ada tambahan lagi yang nak disampaikan oleh dokter, tentunya kita masih di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, Adingkang Kanca, karena kita nih memang tadi minta tambahan waktu ya, belum jam 10 belum pamit memang. Jadi karena biar masyarakat luas tambah tahu nih dokter ya, kita pengen tahu lebih detail nih jam-jamnya ya, ataupun apalagi nih yang akan sampaikan tentang Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja, dipersilahkan. Oke, untuk yang pelayan dokter spesialis yang praktek sore tadi ya, mungkin waktunya itu dari Senin sampai Jumat di jam 17 sampai 20. Jadi kalau misalnya pendengar setia Radio Batu Raja kalau nak berobat sore di rumah sakit dengan dokter spesialis, itu bisa di Antonio di jam 17 sampai 20 jam prakteknya. Tapi daftarnya boleh siang juga boleh, tapi daftar yang lewat WA yang tadi yang kita sebutin tadi. Ada 3 dokter yang praktek di situ, dokter penyakit dalam, dokter mata, sama dokter bedah itu. Terus yang untuk yang paket
paket operasi tadi. Itu dia sudah operasinya itu observasi dan langsung pulang. Itu ada kita di sini ada 2 program itu untuk paket katarak dengan peritigium ya. Itu sudah termasuk biaya labor, tindakan operasi dan obat pulang dan dapat free konsul 1 kali. Tapi dengan syaratan itu harus konsul dulu ke dokter matanya. Sudah ACC belum untuk operasi karena kan kita lihat juga penyakit penyertanya, misalnya dia punya kencing manis atau apa, kan harus stabil dulu kencing manisnya itu untuk yang dokter mata. Terus yang masalah erak tadi ya, untuk yang persalinan tadi yang biar tidak sakit nih, operasi sesar ya, dengan persalinan nyaman dan cepat dengan erak. Itu kan mengurangi minimal nyeri, bukan nyerinya tuh nggak ada nyeri sama sekali, pasti ada nyeri tapi minimal, dan kita itu 24 jam langsung boleh pulang. Terus apa namanya itu mobilisasi pemulihannya lebih cepat, dan apa namanya itu yang lebih lagi mengurangi lama perawatan, mengurangi biaya. Itu biayanya juga berkurang. Nah, terus meningkatkan bonding antara ibu dengan bayi ya, kedekatan ibu dengan bayi lebih enak karena ibunya kan enggak rasa sakit, jadi lebih nyaman, lebih dekat dengan ibu, dengan lebih cepat dekat dengan ibunya si bayi. Nah, terus yang praktek-praktek dokter anak itu ada juga dokter Rosiana itu di jam 6 sampai jam 9. Dokter Jahanes itu dari Senin sampai Jumat jam 12 sampai selesai. Dokter Sarap, dokter Angga itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 15. Dokter mata tadi jam Senin untuk pagi Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 15. Dokter kandungan itu dokter Rahmat itu dari jam 8 sampai selesai dari Senin sampai Jumat. Untuk yang masalah penyakit dalam di Antonia itu ada 3 dokternya. Banyak ya. Ada dokter Oka Wilson, dokter Anggia, dan dokter Miliandra. Kalau dokter Oka Wilson kan dia dari Senin sampai Jumat. Itu pagi itu dari jam 8 sampai jam 2. Sore dari 17 sampai 20 sampai hari Jumat. Sabtu dia hanya pagi jam 8 sampai jam 14. Terus dokter Anggiat itu dari Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 14. Dokter Miliandra Senin, Selasa, Kamis, dan Rabu. Jumat libur kalau nggak salah beliau itu dari jam, kalau Senin dari jam 12 sampai jam 14, Senin dan Kamis jam 9 sampai jam 12, Rabu jam 9 sampai selesai. Untuk bedah kita ada dua. Nah, dokter Eka sama dokter Fahala. Kalau dokter Eka dia ada praktek sore juga, dari Senin sampai ke Jumat. Sabtunya hanya pagi ya, jam 8 sampai jam 12. Terus ada dokter Pahala Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 14. Pendaftaran juga untuk rawat jalan, rawat inap via WA yang tadi bisa. Gigi, untuk dokter, ada dokter John kita di Rumah Sakit Antonio itu dari Senin sampai Jumat jam 12 sampai selesai. Ada poliklinik umum, dokter umum. Kalaupun misalnya pagi mau ke dokter umum, mau rawat jalan di Rumah Sakit Antoni, ada poli umumnya, ada dokter umumnya juga. Dari jam 8 sampai jam 12. Konsul rehab medik tadi, misalnya mau terapi sakit keting, sakit leher, sakit ini, dengan catatan sudah ke dokter, tapi sudah oh ini perlu terapi. Nah, di rumah sakit kita sudah ada terapinya. Dia bukanya dari jam 8 sampai 16.30 setiap hari, Senin sampai Sabtu. Untuk konsul gizinya juga dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 13. Kalau misalnya ada ibu-ibu pengen mau diet, makan yang mana yang bagus, boleh konsul ke gizi kita. Tuh, terus rumah sakit, nekanin lagi, Rumah Sakit Antonio sudah bisa menerima pasien BPJS, pasien ketenaga kerjaan, BPJS ketenaga kerjaan, jasa raharja, asuransi lain, dan dokter pasien umum. Oke, itu tadi Kang Kancik ya. Jadi untuk Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raji yang sebelumnya ada di Air Gading, yang mana kita tahu lah lumayan lama di situ, Dok ya. Iya. Ini pindah ke dekat Bil atau di lintas tadi Kang Kancik Simpang Tiga Unbara situ.
ya. Jadi silahkan datang kalau kamu nak konsultasi ya, nak screening, nak ngapa, nak ngecek ataupun nak terapi, nak melakukan aktivitas medis lainnya di situ, nak ninjau kita nih selama bulan puasa nih gula darahnya naik atau dia nak ngecek, silahkan ada angka iya, ya. di Antonia juga kita bisa MCU, medical check up. Itu. Jadi kalau kita nak ngecek ya, walaupun merasa badannya sehat, tapi nak dicek lah hading angka ya, silahkan datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Kita tentunya masih balik lagi masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke nih Dok, karena waktu kita lah habis lah lewat 20 menit ya dari jam 10 pagi. Jadi sebelum kita pamit, mungkin ada kesimpulan yang akan sampaikan mengenai tips sehat selama menjalankan ibadah puasa. Silahkan. Untuk menjalankan ibadah puasa biar ibadah puasanya lancar, badan tetap fit, sistem badan kekebalan tubuh tetap bagus. Itu pertama, kita jangan lewatkan makan. Kalau buka makannya pelan-pelan. Minum air putih yang cukup dengan pola 2-4-2. Hindari makanan pedas, manis, gorengan. Hindari dulu kopi, teh yang menambah pemanis tambahan ya. Terus tuh usahakan olahraga yang ringan sebelum buka dan sesudah sahur. Terus hindari rokok. Terus banyaklah makan makanan yang berserat. Terus doa yang pastinya doa supaya sehat. Sebelum makan doa dulu supaya ingat-ingat. Karena kalau udah doa biasanya langsung terabas bayi ya. Oke lah, terima kasih banyak dokter, Dokter Rika dari Dokter Umum Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja di Kangkanja. Ingat kalau kamu lohang nak untuk konsultasi ataupun melakukan medical check up, silahkan datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja di Jalan Lintas, tepatnya di Simpang 3 Unbara ya. Kamu lohang pasti datang ke situ. Ada yang Kangkanja, baik itu BPJS, kesehatan, tenaga kerja dan juga yang lain, Jasara Harja itu pacak pakai di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Ibu Holipa pamit, sekali lagi terima kasih dokter. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu yang pastinya ya. Halakulu Negeri Kendi 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Antan lagi nyebutnya cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.